Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Yuni Kartika Hermawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Balai Panjang, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, yaitu tentang trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama, ing ngarsa sing tulodo, yang artinya di depan seorang guru harus bisa memberi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, kapanpun dan dimanapun berada. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat, memberi motivasi muridnya untuk terus berkarya. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong muridnya dalam mengembangkan bakat minat sesuai yang dikehendaki murid. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Pemikiran yang ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan zamannya. Jadi, sebagai pendidik, jangan sekali-kali menyamakan pendidikan anak-anak yang berada di pesisir pantai dengan anak-anak yang berada di pegunungan, karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda. Juga, jangan sekali-kali menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an dengan pendidikan anak-anak di tahun 2000-an, karena jelas mereka mempunyai zaman yang berbeda. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus melek teknologi terhadap segala perubahan kodrat zaman. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini hanya berupa transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya melihat kemampuan siswa dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas evaluasi atau ulangan harian. Bagi saya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat hanya pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, dan saya hanya meminta siswa menghafal materi saja. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan di kelas selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Berikutnya, saya juga harus mengenali karakteristik dan latar belakang anak dengan membangun komunikasi yang baik terhadap murid.